Halo semuanya, belajar jarak jauh bersama Bimbel di mana saja dan kapan saja tanpa batas. Nah, kali ini kita akan melihat bilangan berpangkat. Ini lanjutan daripada topik yang sebelumnya, yaitu khususnya pada video ini kita akan melihat materi esensi yang kelima, yaitu tentang notasi ilmiah. Oke, nah apa yang dimaksud dengan notasi ilmiah? Ini adalah penulisan bentuk baku dari suatu bilangan atau angka-angka yang nilainya sangat besar sekali. Atau kalau ditulis dalam bentuk angka itu disajikan, itu penulisannya sangat panjang sekali, ya. Baik itu bilangan positif ataupun bilangan negatif. Nah, jadi penulisan bilangan yang sangat panjang itu nanti kita buat dalam bentuk bilangan baku, yaitu bentuk umumnya, ya, bentuk umum daripada penulisan, ya, penulisan bilangan berpangkatnya. Berpangkat itu kalau dia contohnya sangat panjang sekali, ini ada bentuk umum, ya. Penulisannya di sini kita misalkan A, X, Y, ya, bukan X kali Y, tapi X, Y dikali dengan 10 pangkat N. Ya, nah jadi XY ini pada umumnya bilangan angka yang di belakang koma bisa ditulis antara 2 sampai 3 angka di belakang koma, ya, 2 atau 3 angka di belakang koma, ya. Nah kemudian ini tentunya satu aja di depan koma, ya. Nah ini bilangan yang pertama, ya, bilangan satuan tentunya, yaitu satu aja yang di depan angka komanya, yang di belakang angka koma itu ada 2. Nah, kemudian kita lihat bentuknya di sini, di mana A, X, dan Y itu adalah bilangan bulat, ya, bilangan bulat. Nah, kemudian N ini adalah pangkatnya itu, N itu namanya pangkatnya. Nah, pangkatnya ini juga bisa merupakan bilangan positif atau bilangan negatif, ya, dan harus juga merupakan bilangan bulat, ya. Nah, A, X, Y itu harus bilangan bulat, ya kan? Nah, kemudian N itu namanya pangkat, juga harus merupakan bilangan bulat positif atau negatif, ya. Nah, contoh seperti ini. Pertanyaannya nanti adalah tuliskan bentuk baku, ya, bentuk baku dari bilangan berikut, ya, bentuk baku dari bilangan tersebut di bawah ini. Contoh 1, ada 387000000, ya kan? Nah ini 000, nah, contohnya gitu. Nah ini kalau dibacakan ini hasilnya adalah 387 miliar, ya kan? Nah itu kalau dalam bentuk rupiah. Kalau contohnya dalam bentuk data, ya kan? Nah, kalau kita buat dalam bentuk rupiah, nah berarti dibacanya kan 387 miliar, disingkat seperti itu. Nah, kalau dibaca dalam bentuk penyimpanan data, contohnya memori, ya. Nah, ini bisa juga ditulis jadi 300, ya, 387. Kalau 1000 namanya kilo, ya, biar teman-teman paham juga. Kalau sejuta seperti ini namanya mega, ya kan? Nah kalau dia ada 9 nolnya seperti ini namanya, ya, kilo, mega, giga, ya kan? Nah kalau contohnya ada 12 nolnya lagi, nanti itu namanya tera, ya. Ini namanya tera, ini namanya giga, ini namanya mega. Kalau nolnya 3, ini namanya kilo, ya kan? Nah jadi ini bisa juga dibaca 387, apa coba? Nolnya ada 9 berarti giga, ya kan? Nah, jadi kalau pernah lihat di display untuk memori dari suatu harddisk atau memori dari komputer dalam satuan giga, itu berarti artinya dikali dengan berapa itu? 9, ya. Nah, karena ada 9 nolnya. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi menurut melihat perkembangan zaman, kebutuhan
data-data atau contohnya penulisan angka-angka yang semakin banyak yang kita akan hitung, maka ada bentuk penulisan bakunya. Jadi 387 mega atau 387 miliar ini tadi, ya kan? Ini bisa juga ditulis jadinya 3, harus 1 tadi di belakang, di depan koma kan? Nah, jadi angkanya 3. Kemudian koma 87 dikali 10 pangkat berapa ini? Nah, berarti ini nolnya mulai dari sini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya kan? Nah, berarti 3,87 dikali 10 pangkat 11. Nah, jadi penulisannya itu lebih disederhanakan menjadi 3,87 dikali 10 pangkat 11. Ya kan? Nah, jadi kalau contohnya angkanya itu kita misalkan 387, 641, 351, 423. Ya kan? Nah, maka bentuk ini nanti akan kita sederhanakan ke dalam bentuk pembulatan. Ya. Nah, kemudian bentuk bakunya itu harus tetap satu angka yang di depan koma, bisa 2 atau 3 angka di belakang komanya. Nah, kalau kita misalkan 2 angka, ya, atau kita misalkan 3 angka, boleh. Jadi kalau 3 angka, ini nanti makainya itu dari sini kemari. Kemudian kita perhatikan angka yang keempat. Kalau kita mau pakai 3 angka, berarti angka yang keempat, ini pembulatan. 4 itu kan pembulatannya ke bawah. Gitu. Nah, jadi ini bisa kita tulis langsung 3,876 dikali 10 dikali 10 pangkat berapa, ayo? Nah, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pangkat 8 kah? Atau masih diterusin? Ya tetap diterusin. Ya, komanya itu kan di sini, bukan di sini. Ya kan? Bukan di sini. Tapi komanya itu di sini yang kita pakai nanti. Nah, jadi tetap diterusin. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, tetap 11. Nah, kalaupun contohnya dibuat 2 angka di belakang koma, berarti 3,87 atau 88. Nah, ini jadinya 88. Ini kita bulatkan ke atas. Karena dia ini udah 6 kan. Nah, jadi kalau kita pakai 2 angka di belakang koma, maka angka yang 6 itu kita bulatkan ke atas. Jadi 3,87. Tapi kalau contohnya ini tadi 4, maka dibulatkan ke bawah tetap berarti 3,87. Gitu ya. Nah, karena di sini 6, maka dibulatkan ke atas, jadi masuk ke sini 1, jadi 3,88 jadinya, ya kan? Nah, jadi kita nulisnya di sini 2 angka di belakang koma, jadinya 3,88 dikali 10 pangkat 11. Nah, kira-kira seperti itu untuk menuliskan bilangan baku. Nah, sekarang kita coba perhatikan latihan soal-soalnya yang lebih banyak lagi. Kita lihat dari latihan soal berikut ini. Baik, kita lihat di sini latihan soal-soalnya tentang notasi ilmiah. Yang pertama disebutkan Hikmah membeli flash disk berkapasitas 16 GB ya, dengan kapasitas yang dapat digunakan itu hanya 95%. Berapa baikkah kapasitas flash disk yang dapat digunakan? Nah, jadi yang pertama kita lihat hasil akhirnya dulu, yaitu dari 95%-nya, ya kan? 95% untuk 16 GB. Berarti ini jadinya 95 dibagi 100 gitu ya. Dikali dengan 16 GB. Nah, ini kita kecilin dulu. Kalau yang atas dengan yang bawah sama-sama kita bagi 5, ini dapat 19 ya kan, per 20 ya. Nah, kemudian 20 dengan 16 sama-sama dibagi 4, ini dapat 4, ini dapat 5. Nah, berarti hasilnya adalah 4 kali 9, 36, 4 tambah 3 dapat 76 gitu ya, dibagi 5. Ya kan? Nah, kemudian ini kalau kita selesaikan berarti hasilnya adalah dapat 1 ya kan? Kemudian 26 dapat 5 ya kan? Dapat sisa 1,2 ya kan? Jadi 15,2 gigabyte ya kan? Nah, kemudian di atas tadi yang sebelumnya saya sudah tuliskan bahwa ada mega, ya kan, ada kilo sebelumnya, kemudian ada giga, ada
tera, ya kan? Nah, ini nanti adalah dikali 10 pangkat 3, dikali 10 pangkat 6, ini dikali 10, dikali 10 pangkat 9, ini dikali 10 pangkat 12, ya kan? Ini dikali 10 pangkat 12. Nah, berarti ini kita ubah jadinya 15,2 dikali 10 pangkat 3 tadi, 9. Nah, kemudian apakah ini sudah baku? Belum. Ingat tadi bentuk bakunya harus satu angka yang di belakang koma. Kemudian komanya kita buat di sini kan ini maju ke depan. 1,52 kali 10 pangkat karena maju ke depan kali 10 pangkat 1. Baru dikali lagi tadi 10 pangkat 9. Nah, berarti hasilnya adalah 1,52 ya. Ini 1,52 saya tuliskan di bawah aja ya. Nah, ini 1,52 dikali 10 pangkat 1,52 kali 10 pangkat 10 ya, 1 tambah 9. Nah, jadi jawabannya seperti ini ya. Oke, kita lanjut dengan yang nomor 2. Tentukanlah jawaban kamu dalam bentuk baku. Berikan penjelasan singkat bagaimana kamu mendapatkannya. Nah, contoh seperti pada video-video yang sebelumnya kita kerjakan yang ganjil ya. Nah, yang ganjil ini berarti hasilnya adalah 1,05 dikali 10 pangkat berapa ini? Maju ke depan berarti kali 10. Ya kan? Angka komanya maju ke depan berarti dikali 10. Kalau angka komanya mundur ke belakang jadi dibagi 10. Kalau satu-satu angka. Nah, berarti ini dikali dengan 10 pangkat 1 tambah 3. Ya kan? Nah, demikian juga ini. Ayo. Nah, berarti ini 7,125. Boleh. Atau 7,13. Kemudian dikali dengan 10 pangkat berapa? Nah, ini kan masuk komanya itu ke sini. Berarti dia maju ke depan dikali 10 kali 10 kali 10. Ya kan? Nah, berarti 3 kali 10 pangkat 3. Kemudian tadi sebelumnya juga sudah ada kali 10 pangkat minus 16. Maka ini hasilnya adalah 7,125 kali 10 pangkat minus 13. Ya kan? Nah, itu dia yang pilihan C. Kemudian yang E. 5 kali 10 pangkat 12. Apakah itu sudah baku? Ya, jawabnya sudah. Tapi ini kita bisa ubah menjadi 5,0. Ya kan? Harus diubah 5,0. 5,00 boleh. Ya kan? 5,00 dikali 10 pangkat. Ya tetap 12. Gitu kan? Nah, tapi kita ubah menjadi 5,0 kali 10 pangkat 12. Oke? Nah, kita lanjut yang nomor 3 di sini. Sama, yang kita perhatikan adalah bilangan ganjil. Tuliskan bilangan berikut dalam bentuk biasa. Nah, ini kalau kita tulis dalam bentuk biasa, 7 dikali 10 pangkat 3 itu berarti nolnya 3. Maka hasilnya adalah 7.000. 7 kali 1000 ya, 7.000 gitu ya. Nah, ini juga kalau kita tulis dalam bentuk bilangan biasa, 3,25 dikali 10. Kalau dia katanya 10 pangkat 5 berarti nolnya ada 5. Ya kan? Nolnya ada 5 ini. Nah, kemudian 2 nolnya ini kita pakai untuk menghilangkan angka ini ke belakang. Berarti jadinya 325 dikali 1000. Nolnya ada 3 lagi. Ya kan? Nah, kemudian yang E juga seperti itu. 3,1 dikali 10 pangkat 3 berarti nolnya ada 3. Maka hasilnya adalah 3. Pakai untuk ngilangin komanya 1, nolnya itu, maka sisa 2 lagi. Ya kan? Sisa 2 lagi. Jadi 3100. Tuliskan bilangan berikut dalam bentuk baku. Nah, yang A. Kalau yang A, di sini kita lihat 5,0. Langsung aja. 5,0. Nah, ke depan jadi dikali 10 pangkat minus. Kalau maju ke depan, dikali dengan 10 pangkat minus. Ya, majunya berapa ini? Kalau komanya tadi di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kan 10 pangkat minus 7. Nah, yang C ini 1 atau 1 dikali ya kan 10 pangkat berapa? Nolnya ini berapa nih? 3, 6, 9, 12, 15. Ya. Nah, atau langsung aja satunya nggak ngaruh berarti 10 pangkat 15, langsung 10 pangkat 15 gitu ya. Nah, itu bentuk yang C. Satu lagi yang E, ini pangkat 15. Yang E ini berarti jadinya 1,23. Komanya kan berarti kita pakai di sini, maju ke depan, ya kan?
Berarti ini 1, 2, 3, 4. Ya kan? 1,23 dikali 10 pangkat minus. Kalau ke depan minus pangkat 4. Ya kan? Nah, itu bentuk bakunya. Kemudian yang kelima di sini, sederhanakanlah bilangan berikut dan tuliskan jawabanmu dalam bentuk baku. Ya, nah ini operasi perkalian. Bilangan yang di depan ini kita kalikan menjadi 15 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2 jadinya 10 pangkat. Ingat, pangkatnya ditambah. Nah, berarti jadinya 15 dikali 10 pangkat 4. Nah, ini belum baku. Yang baku itu tadi harus satu angka yang di depan koma dan selebihnya 2 angka atau 3 angka di belakang koma. Maka ini 1,5. Kemudian kalau mundur ke belakang, komanya kita pakai ke belakang, dikali dengan 10 pangkat positif. Mundur 1 langkah, berarti dikali 10 pangkat 1. Kemudian dikali lagi dengan 10 pangkat 4 yang sudah ada dari soal. Maka nilainya adalah 1,5 dikali 10 pangkat 1 tambah 4, 5. Ya. Nah, kemudian yang C juga sama. Ini kebetulan angka depannya itu 5,25 ini udah baku. Kan 5,25 kemudian dikali dengan 10 pangkat. Pangkatnya itu kita tambahkan 6 dikurang 12, kebetulan ini negatif, ya kan? Nah, maka hasilnya adalah 5,25 dikali 10 pangkat minus 6. Oke, yang E. Nah, 1,2 ini 1,6 ini bisa kita ubah menjadi 16 dulu. Kemudian dikali dengan 10 pangkat berapa? Mundur kan ke belakang kan komanya kan, jadi 1,6 jadi 16,0. Kalau mundur ke belakang itu tadi artinya dikali 10. Kalau dia maju ke depan ini dikali 1/10 kalau satu langkah, ya kan? Berarti ini dikali dengan 10 pangkat minus ya. Kalau ke belakang dia negatif, kalau ke depan dia jadinya positif. Ya kan? Nah, ini kan dia komanya itu kan pindah ke belakang jadi 16. Kemudian dikali 10 pangkat minus 1. Dikali 10 pangkat minus 3. Kemudian ini kebetulan udah 2 kali 10 pangkat 4. Nah, ini 16 dengan 2-nya bisa kita selesaikan jadi 8. Kemudian dikali dengan 10 pangkat minus 1 di atas dan minus 3 dikurang dengan yang di bawah 4. Nah, maka ini hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat minus 8. Ya, inilah bentuk bakunya. Kita lanjut kembali. Yang berikut adalah yang nomor 6. Nah, analisa kesalahan. Jelaskanlah dan perbaiki kesalahan pada penulisan bilangan bentuk baku berikut ini. Nah, yang kita kerjakan yang A sama C. Tugas kamu nanti yang B. Nah, ini 12,5 itu salah. Kenapa salah? Harusnya adalah 1,25. Satu angka yang di depan koma. Ya kan? Nah, di belakang koma ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti dikali dengan 10 pangkat 8. Ya kan? Nah, itu harusnya penulisan bakunya. Jadi nggak boleh 2 angka di depan koma. Ya, di belakang koma boleh 2 atau 3. Nah, kemudian yang C ini kita buat 1,3 dikali 10 pangkat minus 4. Berarti kan sebenarnya sama dengan dibagi dengan 10 pangkat 4. Nah, ini hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah 0,4 lagi angkanya. Ya, 4 lagi nolnya di depan. Berarti 0, 0, 0, 3 yang keempat ini. 3. Ya kan? Nah, jadi dibagi dengan 10 pangkat 4, maka nanti ada sebanyak 4 angka yang dilewati oleh tanda koma. Ya kan? Nah, kalau dia 1,3 berarti 0,00013. Nah, dibuat seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikut nomor 7, massa planet Jupiter adalah 1,9 dikali 10 pangkat 22. Sedangkan massa planet Bumi adalah 30% dari Jupiter. Ya, massa planet Jupiter tadi adalah 1,9. Nah, berarti 30%-nya. Nah, maka tulislah jawabanmu dalam bentuk baku dan notasi ilmiah. Nah, maka berat Bumi
ya, massa bumi, ya. Massa bumi ini berarti sama dengan 30%, berarti 30/100, ya, 30/100 dikali dengan 1,9 dikali 10 pangkat 22, ya kan? Nah, ini kita selesaikan, saya buat di sini ya, 3 dengan 100 ini, 30 dengan 100 ini nolnya kita coret sekali. Nah, kemudian 3 kali 1,9 ini berarti yang kita hitung. Nah, berarti 3 kali 9, 7, 2 disimpan, 3 kali 1, 3 tambah 2, nah berarti 5. 5,7, kemudian dikali dengan 10 pangkat berapa ini? Di atas 22 dibagi 10, ya kan? Berarti 10 pangkat minus 1. 10 pangkat 1 naik ke atas jadi 10 pangkat minus 1. Nah, berarti hasilnya 21. Ya. Nah, kemudian demikian yang nomor 8, massa bumi adalah sekian. Tulis dalam bentuk baku. Nah, ini bentuk bakunya kita misalkan 5,972. Kita pakai 3 angka ini. Ya kan? Nah, maka ini 5,972 dikali dengan 10 pangkat berapa? Ayo. Nah, berarti ini kita kalikan dengan 10 pangkat 3, 6, 9, 12, 15. Ya kan? 15, 18. Ya kan? Nah, kemudian tambah 3 lagi nih, kan komanya jadinya di sini 21. Nah, berarti 9,972 kali 10 pangkat 21. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, jadi kalau ditulis pertanyaan panjang sekali, jadi bentuk bakunya dibuat penulisannya lebih sederhana. Nomor 9. Lihat soal nomor 1, berapakah kisaran harga memori yang dapat digunakan tiap byte? Ya, berapakah harganya tiap byte? Ya, kita lihat yang nomor 1 tadi. Ya. Nah, di sini harga untuk 1 byte-nya itu berapa? Nggak disebutin ya. Berarti nggak bisa kita hitung dong. Ya, karena pertanyaannya berapakah kisaran harga memori yang dapat digunakan tiap byte, ya, harganya. Nah, oke. Ini kita lengkap aja. Kita lanjut ke yang nomor 10. Budi sedang melakukan percobaan di laboratorium dengan menggunakan mikroskop. Mikroskop yang digunakan dapat mengamati suatu organisme menjadi 1000 kali lebih besar daripada ukuran yang sebenarnya. Bakteri yang diamati oleh Budi memiliki diameter dengan ukuran 5 kali 10 pangkat minus 5 mm. Berapakah diameternya? Ini kan diameter daripada bakteri yang terlihat pada mikroskop tersebut dalam satuan cm. Ya. Nah, yang pertama kita cari dulu. Di sini diketahui bahwa bakteri yang diamati itu tadi memiliki diameter dengan ukuran ini, ya kan, 5,5 mm. Nah, kemudian berapa diameterkah bakteri yang terlihat pada mikroskop diubah ke dalam bentuk satuan cm? Nah, kalau dia dari satuan milimeter ke sentimeter berarti dikali 10 pangkat positif, ya kan? Pangkat negatif, ya kan? Nah, kemudian dari milimeter ke sentimeter itu 1 tangga. Nah, berarti jadinya ukurannya itu adalah 5 kali 10 pangkat minus 5 dikali dengan 10 pangkat minus 1, karena kan turun 1 tangga kan. Ini kalau sentimeter di sini desimeter, di sini milimeter, 2 tangga ya turunnya, berarti minus 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat minus 7. Ya, kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, saya pikir ini cukup untuk mewakili soal-soal penulisan ilmiah yang bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe supaya nanti untuk pertemuan yang berikutnya adik-adik mendapatkan notifikasi pembahasan soal-soal dan penjelasan materinya. Oke, sampai ketemu, tetap semangat.